buah kitab ya, supaya refresh apa yang dulu kita pelajari. Untuk menghancurkan sombong, ini kan banyak ustadz malu bawa kitab, tor dikira ini kurang keren, dia nggak hafal materinya. Makanya bawa kitab, bawa konsep, gak usah hiraukan kata-kata itu. Ya, ini zaman kita makan micin, hafalan kita lemah, Pak. Mending berbicara teratur, tertata, jelas ujungnya, jelas pangkalnya, daripada nggak pakai konsep, ngomongnya ngalur ngidul nggak kemana-mana. Ya, cukup ya. Terakhir ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pengetahuan saya ya, ada 3 hal. Pertama, mengenai sholat tasbih, ibu pernah dengar itu dilakukan maksimal sekali dalam setahun. Apakah itu hal yang benar? Yang kedua, hadis banyak penjelasan lebih tentang hadis yang mengatakan anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yang menjadikan dia seorang manusia, masalahnya atau lebih ada seorang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon juga penjelasan lagi tentang diyakinkan ya. Pertama, yang meyakini yang ketiga, apakah kita harus melewati diyakin yang ke 1, 2 itu baru sampai ketiga, ataukah langsung tumbuh begitu saja keyakinan yang ketiga itu? Dan bagaimana cara kita untuk ada tetap di posisi keyakinan yang ketiga itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tasbih itu disebutkan oleh beliau di sini di halaman 136, 137. Ada pembahasannya, tapi kita buka aja sekarang ya. Berarti nanti nggak usah diulang. Hadisnya, hadis riwayat Imam At-Tabarani. Kalau yang sahihnya, ini yang dhaifnya. Ada di riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Ya, qala Abu Ishaq sahihul isnad atau hadisun sahih. Abu Daud sakata anhu. Dulu ada ulama di Saudi itu bilang sholat tasbih bid'ah karena yang dia pakai hadis Tabrani, hadis dhaif. Padahal ada di Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah riwayatnya sahih. Di situ disebutkan ya, di riwayat Imam Al-Hakim Al-Baihaqi ada tambahan. Ya. In istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin faf'al. Jika kamu sanggup melakukannya setiap hari, lakukan. Atau fi kulli jum'atin faf'al, atau sekali sejumat, sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, atau sekali seumur hidup. Berarti ini perlu ada keberkahan. Di Tangerang, daerah mana namanya, Pasar Kemis itu apa? Itu ada kiai namanya Rafiuddin. Dulu mantan pemburu hantu. Punya pesantren, orang-orang gila. Orang gila dipungut sama dia. Amalan beliau adalah sholat tasbih. Ya, itu daerah Tangerang. Saya pernah berkunjung ke beliau. Ternyata beliau pernah berguru juga beberapa saat kepada Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi kita mimpi Said Muhammad pakai baju kebesaran beliau, pakai serban, terus pakai khirqah untuk hijau. Saya mikir, wah, kenapa saya mimpi Said Muhammad ini jelas sekali. Ternyata besok datang mantunya kiai ini ngundang maulid. Biasanya saya kalau dadakan nggak mau datang, tapi ini kok tarikannya kuat. Tanpa saya sadari saya mengatakan, baik, berangkatlah kita besoknya. Sampai di sana, pas pengajian, saya noleh ke bawah. Ngelihat ada orang berpakaian persis seperti Said Muhammad. Saya tanya, Pak Kiai, muridnya Said Muhammad ya? Dia kaget juga. Loh, kok ente tahu? Saya sebutkanlah, malam sebelumnya saya bermimpi. Saya melihat Said Muhammad. Nah, barangkali itu tanda mahabbah, karena ruh itu dengan ruh selalu bertemu. Kadang lewat mimpi, kadang lewat dalam sadar. Ya, bagi kita mimpi ini tanda mubasyarat. Dalam hadis Imam Muslim, itu bagian dari kabar gembira di akhir zaman. Silakan diamalkan Bu ya, sholat tasbih. Terus yang kedua tentang yakin ya.
Oh, hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, itu hadis sahih. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Ma hiyal fitrah? Apa yang disebut fitrah? Ma tubi'at alaihil maulud, tabiat dasar yang mana orang baru lahir itu dibawa. Kalau dia sudah kena doktrin, sudah kena kecerita, dia nggak fitrah lagi. Contoh, anak-anak ngobrol sama mereka, menurut kamu Tuhan di mana? Tuhan meliputi alam, Tuhan di atas langit. Itu anak-anak debat tuh. Lah kok ada ustadz nanya tentang Allah di mana ke anaknya? Bagi dia itu fitrah. Padahal si anak sudah nonton TV, atau kalau nggak nonton TV sudah dengar orang cerita, berarti sudah nggak fitrah. Fitrah itu dasar. Fitrah itu kebeningan dasar yang dibawa oleh seorang bayi, oleh satu orang bayi itu. Tapi kalau dia udah dengar cerita maknya, bapak, ibunya, gurunya, tidak lagi disebut fitrah. Ya, fitrah itu juga bisa berarti kemurnian agama. Dan kemudian agama itu adalah ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tentang apa tadi? Yakin, ya. Apakah untuk sampai ke yakin yang tertinggi harus pakai yang pertama dulu? Enggak. Abu Bakar langsung al-yakin, makanya dia menjadi siddiq. Beliau tidak perlu bukti untuk mempercayai Nabi. Enggak perlu ada keramat mukjizat untuk percaya Nabi. Oh, Muhammad yang ngomong, saya percaya. Udah gitu. Kalau antum kan masih perlu bukti, ya. Coba dulu zikirnya dari Abu Ya. Kalau nikmat tenang, berarti dia guru saya. Kalau enggak, berarti bukan guru saya. Emang begitu orang berguru. Enak amat ente jadi murid, ya. Ada lagi ngomong sama saya, Zat, ente tawajuhin dulu saya, ente zikirkan dulu saya. Kalau saya connect, saya berguru kepada anda. Ada yang ngomong begitu, ya. Dalam batin langsung, kamu bukan muridku. Benar, nggak lama dia kabur, pergi dia. Emang bukan jodohnya. Masa sama guru nantang-nantang begitu? Kan Arab Badui itu namanya. Saya kan bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa menerima Badui. Kalau saya kan manusia biasa, digituin agak tersinggung dikit, Pak. Nafsi kita masih hidup. Saya masih punya ego dalam diri saya. Bapak ngomong kasar, saya tersinggung. Saya manusia biasa. Beda dengan Nabi Muhammad. Dilemparin sama orang, beliau nggak tersinggung, malah doain kebaikan. Kalau saya kan bukan Nabi Muhammad. Sedih juga Pak digituin orang, ya. Cuma berusaha untuk mengarahkan pikiran ke yang baik. Cuma kadang-kadang ada detik itu juga bisa, ada yang butuh waktu. Karena kita bukan orang yang sempurna seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu Bu ya. Caranya, percayalah kepada Allah dan Rasul tanpa syarat. Cintai dia tanpa syarat. Salawatlah kepadanya tanpa syarat. Jangan lagi salawat karena pengen beli rumah. Jangan lagi salawat karena pengen beli mobil. Kelihatan ada mobil BMW sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Itu ada Pak, itu salawatnya salawat matre. Cinta matre. Mau enggak dicintai orang karena fulus yang kita punya? Mau enggak dicintai orang karena punya harta warisan? Maukah dicintai orang karena kita populer? Enggak mau. Cintai karena dia layak dicintai. Semoga Allah berikan cinta itu kepada kita, cinta kepadanya, cinta kepada Rasulnya. Allah marzuqna hubbaka. Ya Allah, beri kami cinta kepada Engkau. Anugerahi kami cinta kepada Engkau. Cinta ini lebih kuat, lebih dahsyat daripada kami mencintai diri kami sendiri. Lebih dahsyat, lebih hebat daripada kami mencintai harta kami, keluarga kami, atau apapun yang Engkau berikan kepada kami. Ya Rabb, di kalbu kami sedikit sekali cinta kepada Nabi Muhammad. Maka dengan kebesaran cintamu, tuangkanlah rasa cinta itu ya Allah ke dalam kalbu kami, ke dalam pikiran kami, sehingga kami merasakan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasakan indahnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasakan dijawab salam kami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika sayyidana ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai baginda Rasul. Terimalah salam kami, maafkanlah kami karena kami kurang mengikuti sunnahmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Ijallahu maqaman mahmuda, berikanlah maqam yang mahmud, maqam yang terpuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna tahta liwa'ihi liwa'il hamdi yaumal qiyamah, jadikan kami di bawah bendera panji-panji hamadnya panji Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Allahumma asturna bistitrikal jamil, ya Allah, aib kami banyak, dosa kami banyak, namun cahayamu, sifat-sifat keindahanmu dapat menutupi semua aib kami. Fasturna bijamalik, maka tutupilah kami dengan keindahan sifat-sifatmu. Hapuslah kebusukan rohani kami, tutuplah semua kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, di akhirat, zahir dan batin, bagi kami, guru-guru kami, orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan semua yang hadir pada pagi ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.